Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak untuk mata kuliah yang lain yaitu manajemen proyek ya. Oke, sebelumnya ini perkenalkan nama Bapak adalah Yudhito Permadi, Bapak dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta ya. Ini mau wajah Bapak. Bapak sekarang ada sebetulnya dosen tetap di D3 Perbankan dan Keuangan, sekarang diperbantukan untuk program manajemen S1 sarjana ya. Nah, kalau proyek ya, kalau kita bicara proyek pasti kalian udah sering banget ya kenal dengar apa itu proyek. Pokoknya ada kerjaan atau ada usul kegiatan, pasti udah itu namanya proyek, apalagi ada biayanya, kemudian juga ada jangka waktunya yang dibatasi. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen proyek ya, ini merupakan aktivitas yang menampilkan seni manajemen untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan. Berarti memang ada jangka waktunya ya. Jangan sampai ada proyek molor bahkan sampai terbengkalai yang nggak diselesaikan. Nah, manajemen proyek ini akan menyediakan sekumpulan piranti berdaya guna yang meningkatkan kemampuan individu untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan spesifik dari organisasi atau perusahaannya. Semula ini manajemen proyek ini banyak digunakan oleh industri konstruksi di Amerika ya. Tapi saat ini pendekatan proyek telah merambah ke berbagai sektor ya. Jadi bukan hanya konstruksi saja ya yang bisa diproyekkan ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke manajemen proyek itu sendiri, kita lihat dulu ya, apa sih itu proyek ya, definisinya. Yang jelas, proyek ini adalah sebuah rangkaian aktivitas yang unik, yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya ya. Apakah itu proyek jalan tol, proyek kereta cepat, proyek LRT, MRT, semuanya pasti ada jangka waktunya ya. Jadi jangan sampai terkatung-katung ya. Nah, sebuah proyek ini akan memiliki beberapa karakteristik yang penting yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama adalah sifatnya sementara atau temporary ya. Artinya setiap proyek ini memiliki jadwal yang jelas di mana proyek berakhir jika tujuannya telah tercapai ya. Mau ngapain lagi kalau udah selesai, masa mau terusan nongkrongin di proyek? Pasti kalau udah proyek itu berakhir, kalau sudah tujuannya tercapai, udah selesai, kelihatan nih ada fisiknya, ada bentuknya, berarti udah selesai, tinggal diresmikan. Yang kedua adalah unik ya. Jadi proyek ini bersifat unik ya, karakteristiknya. Artinya bahwa setiap proyek ini menghasilkan suatu produk atau apakah solusi, servis atau output tertentu yang berbeda-beda ya. Makanya kan ada proyek jalan tol, ada proyek irigasi, ada proyek bendungan, ada proyek kereta cepat, ada proyek pembangunan bandara dan lain-lain. Itu kan semuanya unik-unik ya, berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah progressive elaboration, yaitu ini adalah karakteristik proyek yang berhubungan dengan dua konsep sebelumnya, yaitu sementara dan unik ya. Jadi ini gabungan antara kedua konsep tersebut ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat sekarang bagaimana dengan manajemen proyek itu. Kalau tadi proyek kita sudah ketahui, maka lihat sekarang definisinya dari manajemen proyek ini adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik di dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Ini dijelaskan di dalam PMBOK 2004. Ini adalah guide untuk pelaksanakan proyek ya secara internasional ada. Nah, manajemen proyek ini dilaksanakan melalui aplikasi dan integrasi tahapan proses manajemen proyek. Dari mulai initiating, planning, executing, kemudian monitoring dan controlling. Serta akhirnya closing keseluruhan. Jadi kalau sudah selesai ditutup bahwa selesai ya. Jadi dari mulai inisiasinya, perencanaan, eksekusinya ya, dan dimonitor, setelah diawasi, dan selesai ditutup ya. Nah,
Di dalam pelaksanaannya, setiap proyek ini selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling memengaruhi dan biasa disebut sebagai segitiga proyek, yaitu dari mulai lingkup pekerjaannya, waktu, dan biaya. Itulah yang disebut dengan project triangle atau segitiga proyek. Nah, PMBK ini adalah Project Management Body of Knowledge. Ini guide ya, guide untuk melaksanakan sebuah proyek ya. Nah, sekarang kenapa sih proyek ini dianggap perlu ya? Kenapa proyek ini diperlukan ya? Kita lihat bahwa yang jelas penerapan manajemen proyek ini secara benar akan mendatangkan keuntungan dari segi waktu dan biaya dibanding jika pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan pekerjaan rekuren. Jadi kalau dikerjakan biasa aja, tapi kalau udah diproyekkan berarti kan udah ada timingnya, ada waktunya, ada biayanya, serta ada tahapan-tahapan dari mulai inisiasi sampai ke closingnya nanti. Nah, kita lihat kalau kita bicara tentang proyek ini adalah macam-macam proyeknya ya. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah proyek konstruksi ya, ini pasti udah sering. Ini berupa pekerjaan untuk membangun atau membuat produk fisik ya, dari mulai konstruksi jembatan, konstruksi bangunan, konstruksi pelabuhan, konstruksi bandara, itu lainnya, konstruksi bendungan ya, itu semuanya ada. Yang kedua adalah proyek penelitian dan pengembangan. Nah, ini mungkin banyak juga di perusahaan-perusahaan yang memiliki divisi untuk litbang ya. Ini merupakan divisi yang berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul untuk satu tanaman ya di pertanian. Yang ketiga adalah proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa ya. Ini sering muncul di dalam perusahaan maupun instansi pemerintah, ini banyak sekali ya. Dari mulai ada jasa untuk pelatihan, jasa untuk konsultan dan lain-lain. Nah, dari proyek-proyek jasa ini biasanya kita lihat ya. Yang pertama adalah perancangan struktur organisasi. Jadi memang ada perusahaan yang mencari biro jasa tersendiri untuk bagaimana merancang suatu organisasi di perusahaan atau di organisasinya. Jadi strukturnya dirancang oleh jasa ini. Atau yang kedua adalah pembuatan sistem informasi manajemen ya, SIM. Banyak banget ya, ini mungkin orang-orang yang IT yang mengerti bagaimana merancang sistem di sebuah organisasi, termasuk di kita di universitas ya, ada sistem informasi akademik, ada sistem kepegawaiannya, ada macam-macam sistem di universitas. Atau juga peningkatan produktivitas perusahaan. Nah, ini kan mungkin aja perusahaan merasa selama ini kok stuck begini-begini aja. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan produktivitasnya seperti apa, sehingga carilah konsultan untuk menyelesaikan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian training. Nah, ini ya banyak banget ya jasa-jasa training yang bisa kita temui ya, dari mulai pelatihan tentang pengamanan, pelatihan tentang model, pelatihan tentang jahitan, bahasa dan lain-lain ya, banyak banget ya pelatihan-pelatihan, training-training yang dilakukan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, dari mana sih timbulnya suatu ide proyek ini ya. Yang pertama adalah dari klien langsung ke konsultan ya, atau kontraktor. Jadi memang ada klien yang datang bahwa kami ingin mengerjakan proyek ini ya, tolong bagaimana disusun desainnya, atau bagaimana mungkin termasuk juga schedule dan biaya-biayanya bisa diserahkan konsultan. Jadi kliennya datang langsung, ini maaf nih, kita punya proyek nih, gimana, coba tolong dirancang. Atau yang kedua ada tawaran dana ya, kita mungkin ada sebuah lembaga atau universitas atau perusahaan ada tawaran dana nih untuk mengerjakan proyek ya. Proyek apaan? Jalan tol, atau proyek bendungan, atau proyek pelabuhan, atau proyek irigasi dan lain-lain ya, banyak ada dana. Berapa dananya? Sekian triliun atau sekian miliar, kan bisa langsung dirancang lah perencanaan sampai ke bagaimana teknis pelaksananya. Yang ketiga adanya proses lelang. Nah, ini mungkin yang biasa ya di lembaga-lembaga pemerintahan itu ada, kalau ada proyek itu di lelang supaya dicarilah nanti siapa perusahaan yang kompeten, layak,
dan dengan bukan berarti biaya yang serendah-rendahnya, tapi dengan kualitas yang sebaik-baiknya ya. Jangan sampai mereka memilih perusahaan yang menawarkan dengan biaya yang rendah, tapi ternyata kualitasnya juga rendahan pula. Jadi harus selektif banget ya di proses lelang ini. Yang keempat, atau mungkin bisa dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan sudah punya rencana untuk melaksanakan sebuah proyek sehingga ini harus dijalankan. Atau yang kelima, melalui penawaran. Jadi kita sebuah organisasi atau institusi ya ada merencanakan untuk membuat proyek tertentu, maka lakukanlah penawaran ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah kita kenal atau yang kompeten untuk melaksanakan proyek tersebut. Oke, kita lihat inilah bagaimana sih proyek itu dianggap berhasil, ukurannya seperti apa. Nah, yang jelas sebuah manajemen proyek ini dianggap sukses atau berhasil jika bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikutnya. Yang pertama adalah dalam waktu yang dialokasikan. Jadi kalau misalkan proyek ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, kalau ternyata selesainya tepat waktu atau bahkan lebih cepat akan lebih bagus ya. Berarti itu sukses proyek tersebut dilaksanakan. Kalau mangkrak seperti apa yang terjadi banyak sekali ya di kita ada proyek yang mundur sehingga terjadi pembengkakan biaya. Nah, ini yang kedua juga dalam biaya yang dianggarkan ya. Jadi memang kalau dianggarkan misalkan 10 triliun ya segitu. Jangan sampai ternyata ada perubahan, ada peningkatan, ada lain-lain itu yang dianggap berarti gagal di dalam perencanaannya. Yang ketiga adalah dalam performasi atau spesifikasi yang ditentukan. Jadi udah sesuai nih. Jangan sampai baru dibangun atau udah coba ya, kita lihat juga ada beberapa sekolah yang baru selesai dibangun atau ambruk. Ada jembatan yang baru belum diresmikan tapi udah ambruk. Berarti itu speknya nggak bener ya. Atau kinerjanya nggak bagus ya, performanya. Yang berikutnya adalah diterima oleh customer ya. Ya, yang banyak banget ya yang bermanfaat banget. Kita tahu pemerintah membangun jalan tol, ternyata memang meskipun dianggap biayanya memberat, tapi ternyata ada manfaatnya juga ya, bisa mengurangi kemacetan ya. Atau membangun jembatan, membangun bendungan ya. Kalau sekarang di Jawa Tengah lagi ada kasus di Desa Wadas itu, kita nggak tahu itu mereka pemerintah akan membangun apa. Tapi nanti kalau udah jadi ternyata bisa bermanfaat untuk konsumen ya. Kemudian juga yang berikutnya dianggap berhasil ini dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui. Jadi kalau memang ada spek-spek yang ini Pak, kalau ternyata ini kalau memang dianggap terlalu mahal, ini ada penggantinya lebih murah tapi kualitasnya sama. Itu berarti kan bisa diterima. Dan yang berikutnya adalah tanpa mengganggu aliran pekerjaan organisasi. Jadi nggak proyek ini jalan terus tapi nggak ngerepotin organisasinya ya. Dan yang terakhir adalah tanpa mengubah budaya yang positif ya bagi perusahaan. Memang di perusahaan ini memang sudah tertanam budaya perusahaan, tapi dengan adanya proyek tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya atau tidak mengganggu kepada budaya perusahaan tersebut yang demikian ya, kira-kira itu pengantar tentang manajemen proyek ya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi ketika kalian sudah masuk ke ini sebagai pengantar saya ya. Mungkin nanti dalam sesi-sesi berikutnya akan lebih rinci lagi dijelaskan tentang siklus proyek, macam-macam proyek, dan juga pengawasan proyek dan evaluasi proyek dan lain-lain. Nanti kita akan bicara di materi sendiri ya, di materi-materi berikutnya. Itulah mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan, sekiranya bisa sedikit membuka wawasan kalian tentang betapa pentingnya proyek dan manajemen proyek tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian semua. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangan Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.